Sahabat Rumah Belajar, berjumpa lagi dengan saya. Hari ini kita akan membahas mengenai sebuah materi, yaitu mengidentifikasi, isi dan juga sistematika yang terdapat di dalam surat lamaran pekerjaan. Materi ini dibahas sesuai dengan kompetensi dasar 3.1, yaitu mengidentifikasi, isi dan juga sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu untuk mendata, sistematika, dan juga isi yang terdapat di dalam surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Dan kalian diharapkan mampu untuk menemukan hal-hal penting yang terdapat di dalam surat lamaran pekerjaan. Nah, sebelum kita masuk pada sistematika surat lamaran pekerjaan, apakah kalian sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan surat lamaran pekerjaan? Surat lamaran pekerjaan adalah sebuah surat yang dibuat oleh seseorang yang diajukan kepada pejabat atau pemberi kerja dengan maksud untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan bersifat formal, dan surat lamaran termasuk sebagai teks eksposisi. Keformalan sebuah surat lamaran pekerjaan dapat dilihat dari sumber awal ketika kita ingin menuliskan surat lamaran tersebut. Sumber penulisan surat lamaran pekerjaan dapat dari berbagai hal, di antaranya adalah dari pengumuman resmi pemerintah atau perusahaan, melalui media massa atau iklan, melalui informasi seseorang. Ada pula surat lamaran pekerjaan yang dibuat berdasarkan permintaan instansi ataupun pejabat, serta perusahaan, dan yang terakhir adalah surat lamaran pekerjaan yang dibuat berdasarkan inisiatif sendiri. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa surat lamaran pekerjaan memiliki sifat yang sangat formal. Oleh karena itu, dalam penulisannya juga harus memperhatikan beberapa kaidah. Nah, kaidah itu kita sebut saja sebagai sistematika. Apa saja sistematika yang terdapat di dalam surat lamaran pekerjaan? Yuk kita simak bersama. Yang pertama adalah tanggal surat. Penulisan tanggal surat terdiri dari dua komponen, yaitu tanggal surat dan juga tempat penulisan surat. Contoh penulisan tanggal surat yang benar adalah seperti ini. Nah, yang kedua adalah penulisan lampiran dan juga hal. Penulisan kata lampiran atau hal tidak boleh disingkat. Jadi kalian harus menuliskannya secara lengkap. Lampiran dan juga hal, bukan lam atau perihal. Contoh penulisannya adalah seperti ini. Dan angka dalam kolom lampiran ditulis dengan menggunakan huruf ya. Nah, yang ketiga adalah penulisan alamat surat. Penulisan alamat surat yang baik dan benar tidak diawali dengan kata kepada. Contoh penulisannya seperti ini ya. Yang keempat adalah salam pembuka. Salam pembuka yang sering sekali digunakan di dalam surat lamaran pekerjaan adalah dengan hormat. Namun, kalian juga harus memperhatikan bagaimana cara penulisan dari salam pembuka tersebut. Cara penulisannya seperti ini ya. Yang kelima adalah isi. Pada bagian isi ini terdiri dari 3 bagian, yaitu alinea pembuka, inti, dan alinea penutup. Pada bagian alinea pembuka berisi tentang gambaran umum terkait si pelamar atau sumber informasi ketika menulis surat lamaran pekerjaan tersebut. Pada bagian inti berisi identitas singkat si pelamar, maksud dan tujuan serta lampiran penyerta surat lamaran pekerjaan yang ditulis. Sedangkan pada bagian penutup, berisi kalimat-kalimat penutup surat yang menyatakan keseriusan ataupun kesungguhan si pelamar terhadap pekerjaan yang diinginkan.
Yang keenam, jika di awal tadi kita sudah membahas mengenai salam pembuka, maka kita juga harus menyelipkan salam penutup. Salam penutup yang lazim digunakan di dalam surat lamaran pekerjaan adalah hormat saya. Dan cara penulisannya juga harus diperhatikan ya. Yang ketujuh adalah penulisan nama terang dan juga tanda tangan. Nah, di dalam surat lamaran pekerjaan, jangan pernah lupa untuk menuliskan nama terang Anda atau nama lengkap, serta jangan lupa juga untuk membubuhkan tanda tangan. Nah, sahabat rumah belajar, itu tadi pembahasan kita mengenai sistematika yang terdapat di dalam surat lamaran pekerjaan. Terdapat 7 komponen di dalam sistematika surat lamaran pekerjaan. Kemudian, untuk mengetahui isi dari sebuah surat lamaran tersebut, kalian juga harus membacanya secara seksama ya. Sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai sistematika surat lamaran pekerjaan. Jika ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan atau yang belum kalian pahami, silakan konsultasikan dengan guru bahasa Indonesia kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan materi yang tidak kalah menariknya ya. Sampai jumpa. Halo semuanya, hari ini kita akan masuk kepada materi yang baru, yaitu menyusun surat lamaran pekerjaan. Nah, seharusnya di silabus yang lama, materi menyusun surat lamaran pekerjaan ini masuk di dalam KAD atau kompetensi dasar 4.2. Namun dengan adanya revisi dari silabus dalam kondisi khusus, utamanya pada saat pandemi seperti ini, maka menyusun surat lamaran pekerjaan termasuk di dalam kompetensi dasar 4.1 yang berisi menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Pada materi-materi sebelumnya bahwa surat lamaran pekerjaan itu adalah sesuatu hal yang sangat penting, di mana ketika kita ingin mengajukan lamaran pekerjaan atau ingin mendapatkan pekerjaan, maka kita harus membuat surat lamaran ini. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita akan menuliskan surat lamaran pekerjaan. Di antaranya adalah sistematika, kebahasaan, dan juga beberapa hal lain seperti kerapian, kebersihan, juga pilihan kata yang kita gunakan untuk menulis surat lamaran tersebut. Hari ini kita akan mencoba untuk menyusun sebuah surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif sendiri. Nah, karena ini berdasarkan inisiatif sendiri, maka kitalah yang menentukan di perusahaan mana sih kita mau tujukan surat lamaran ini. Nah, langsung saja kita mulai sistematika yang pertama. Untuk kita tulis adalah tanggal surat. Tanggal suratnya kita tuliskan dulu kotanya, Tanjung Selor, saya gunakan kotanya, kemudian tanggalnya, kemudian bulannya juga menggunakan huruf tanpa ada tanda baca di akhir angka 0 di tahun 2020. Selanjutnya setelah menuliskan tanggal surat, kita masuk ke bagian lampiran dan juga hal. Untuk bagian hal atau perihal, kalian boleh juga gunakan seperti itu. Hal cukup dituliskan secara ringkas, yaitu lamaran pekerjaan. Setelah itu lampiran. Mengingat akan ada beberapa lembar dokumen yang akan kita lampirkan di dalam surat lamaran ini, agar lebih efisien, maka kalian boleh gunakan berkas sebagai satuannya. Jadi nanti berkasnya itu adalah kumpulan dari beberapa dokumen yang dibendel menjadi satu. Maka kita tulis di sini satu berkas. Ya, kemudian setelah itu kita masuk ke penulisan alamat tujuan surat. Jadi tujuan surat ini mau kita tujukan ke siapa sih? Tuh, kita masuk ke sini. Yang pastinya tujuan surat ini tanpa menggunakan kata kepada, jadi cukup menggunakan kata yang terhormat, disingkat dengan menggunakan YTH. Jangan lupa untuk membubuhkan tanda titik. Pilihan berikutnya adalah apakah kita mau menyebutkan nama orang. Jika kita menyebutkan namanya, maka kita harus menggunakan sapaan bapak atau ibu. Tapi kalau misalnya kita hanya mau menggunakan jabatannya saja,
maka kita cukup tampilkan jabatannya saja, atau kita cukup ketikkan jabatannya saja. Contohnya seperti ini: pimpinan Adira Finance. Nah, jadi kali ini saya akan mencoba melamar di perusahaan Adira Finance. Adira Finance yang gimana? Kita coba melamar di Adira Finance cabang Tanjung Selor. Seperti ini. Kemudian di ini berarti alamat orang yang kita tuju itu ada di mana. Yang cukup kita tuliskan itu kotanya saja. Kalau untuk di bagian dalam surat cukup di sini dituliskan kotanya saja, atau kalian tetap mau menuliskan secara lengkap silahkan, boleh-boleh saja, tapi tidak boleh lebih dari 3 baris ya. Selanjutnya kita masuk ke salam pembuka. Salam pembuka yang digunakan adalah kata dengan hormat. Jangan lupa untuk membubuhkan tanda koma di situ. Selanjutnya kita masuk ke bagian isi, di mana bagian isi ini terdiri dari 3 bagian, yaitu ada alinea pembuka, ada inti, dan penutup. Nah, di alinea pembuka ini, karena suratnya berdasarkan inisiatif sendiri, saya mau langsung pakai yang seperti ini saja. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, titik. Karena ini diakhiri dengan tanda titik, maka kita boleh mengawali kalimat selanjutnya dengan menggunakan huruf kapital. Jadi yang mau kita tuliskan pertama adalah nama. Namanya adalah siapa ya? Abraham Renan aja. Abraham Renan. Jadi dia kita tambahkan tempat tanggal lahir. Dia lahirnya di Bulungan, 18 Desember 1990. Contohnya seperti itu. Kemudian kita cantumkan juga pendidikan terakhir. Pendidikan terakhirnya adalah sarjana akuntansi dari Universitas Borneo Tarakan. Jadi ini hanya contoh ya, kita boleh pakai dari universitas mana aja. Kemudian selanjutnya kita boleh tambahkan di sini adalah alamat. Alamat ini yang dimaksud adalah alamat tempat tinggalnya si Abraham ya. Di sini alamatnya di Jalan Kucing, RT 3, nomor 7, Tanjung Selor Hilir, Kabupaten Bulungan. Oke. Selanjutnya kita boleh tambahkan surel, atau kalau kalian berminat untuk mencantumkan sosial media yang kalian punya juga boleh, silahkan. Ini surelnya Abraham, kemudian kita cantumkan nomor telepon. Nomor teleponnya oke, cukup. Nah, di bagian alinea pembuka ini cukup sampai di situ. Selanjutnya kita masuk ke bagian alinea inti, dimana bagian inilah inti dari surat lamaran yang mau kita buat. Kita mau ngapain sih, kita mau melamar di bagian apa, itu masuknya di bagian inti. Selanjutnya kita bisa buat dengan kalimat seperti ini. Dengan ini bermaksud mengajukan diri bergabung di Adira Finance sebagai tenaga administrasi keuangan. Kalian juga boleh tambahkan di sini pengalaman kerja yang kalian miliki.
Saya pernah bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan asing yang berbasis di Jakarta. Jadi jika kalian memiliki kelebihan-kelebihan, kalian boleh tonjolkan juga di sini, tapi secara ringkas saja, karena contoh surat lamaran yang saya buat ini adalah salah satu contoh surat lamaran pekerjaan yang terpisah dengan daftar riwayat hidup. Jadi nanti untuk detail atau lebih lengkapnya, kalian bisa tuangkan mengenai pengalaman dan juga keahlian kalian serta prestasi yang kalian miliki di bagian daftar riwayat hidup. Oke, kita lanjut. Saya pernah bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan asing yang berbasis di Jakarta, sehingga kemudian kalian bisa tambahkan alasan kenapa sih kalian sangat antusias sekali mau bergabung di perusahaan yang kalian tuju ini. Kalian tambahkan seperti ini juga. Untuk dapat bergabung mengembangkan Adira Finance. Kemudian kalian boleh tambahkan juga lampiran-lampiran yang tadi sudah disebutkan di atas. Mau dirincikan di sini juga boleh. Kemudian Abraham juga melampirkan fotokopi ijazah. Jadi penulisan kata fotokopi ini harus disesuaikan dengan penulisan yang sudah ada di dalam KBBI ya. Jadi sudah, walaupun ini bahasa asing, kalian harus pakai yang penyesuaiannya di bahasa Indonesianya itu seperti apa. Sebanyak 2 fotokopi ijazah, 1 lembar. Kemudian Abraham juga melampirkan fotokopi identitas diri sejumlah 1 lembar. Kemudian dia juga melampirkan sertifikat kursus, misalnya komputer, 1 lembar. Dan yang terakhir dia melampirkan pas foto ukuran 4x6 cm sejumlah 2 lembar. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian boleh rapikan, boleh diberi numbering. Oke, jadi bagian inti sudah selesai sampai di situ. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian penutup surat. Jadi pada bagian penutup ini nanti isinya adalah ucapan terima kasih kita atas perhatian dari si pemberi kerja sudah bersedia membaca surat lamaran kita. Atau kita juga bisa tambahkan di situ antusiasme kita terhadap pekerjaan yang mau kita lamar, sehingga kita sangat berharap sekali kita diterima di tempat yang kita tuju ini. Nah, contohnya begini ya. Demikian surat lamaran ini saya buat. Besar harapan saya untuk dapat diterima. Jangan lupa ucapkan terima kasih.
Nah, mengucapkan terima kasih pun kalian tidak perlu ribet ya, jadi tidak perlu ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya, itu nggak perlu seperti itu. Jadi cukup langsung saya ucapkan terima kasih. Jadi ringkas dan jelas. Terakhir, kalian bisa langsung tuliskan salam penutupnya dengan menggunakan kata hormat saya. Jangan lupa disertakan tanda koma, beri ruang untuk tanda tangan. Selanjutnya tinggal dituliskan nama jelas si pelamar. Namanya tadi Abraham Reynan, boleh ditambahkan gelarnya. Karena dia sarjana akuntansi, maka di sini saya tambahkan SAK sebagai gelarnya. Oke. Selesai. Tinggal dirapikan paragrafnya. Ini adalah contoh dari surat lamaran pekerjaan yang dibuat berdasarkan inisiatif sendiri. Nah, bagaimana untuk pelajaran hari ini? Semoga kalian sudah paham bagaimana cara menuliskan surat lamaran pekerjaan yang sesuai dengan sistematika dan juga kebahasaan. Selanjutnya, kalian boleh berlatih untuk membuat surat lamaran pekerjaan berdasarkan sumber informasi yang kalian inginkan. Silakan pilih satu di antara 5 sumber informasi yang telah saya jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jika kalian lupa, kalian boleh simak lagi kembali video penjelasan saya mengenai sistematika surat lamaran pekerjaan. Kemudian kalian boleh baca lagi kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam surat lamaran pekerjaan. Jika ada hal-hal yang belum kalian pahami, kalian boleh langsung konsultasikan kepada saya. Nah, demikian pertemuan kita hari ini. Selamat mencoba untuk menyusun surat lamaran pekerjaan. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Sampai jumpa. Halo Sobat Rumah Belajar, berjumpa lagi dengan saya. Hari ini kita akan membahas mengenai sebuah materi, yaitu
sahabat rumah belajar, jika ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan atau yang belum kalian pahami, silakan konsultasikan dengan guru bahasa Indonesia kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan materi yang tidak kalah menariknya ya. Sampai jumpa. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan membahas mengenai teks editorial. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu untuk mengidentifikasi informasi yang terdapat di dalam sebuah teks editorial. Kalian juga diharapkan mampu untuk menyusun sebuah teks editorial berdasarkan struktur dan juga memperhatikan ciri kebahasaannya. Nah, bicara mengenai teks editorial, beberapa di antara kalian mungkin ada yang merasa asing begitu mendengar kata editorial. Padahal sebenarnya kalian pasti sering sekali membaca teks yang satu ini. Teks editorial dikenal juga dengan teks tajuk rencana. Teks editorial atau tajuk rencana merupakan sebuah karangan argumentatif yang ditulis oleh redaktur di media massa yang memuat mengenai hal-hal yang bersifat faktual dan aktual. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan editorial adalah sebuah artikel dalam surat kabar atau majalah yang mengungkapkan pendirian seorang editor atau pimpinan surat kabar mengenai beberapa pokok masalah. Nah, itu tadi adalah pengertian dari teks editorial. Selanjutnya mau kita bahas adalah apa sih sebenarnya fungsi dari teks editorial itu? Nah, jika kalian sering sekali membaca surat kabar ataupun majalah yang memuat berbagai peristiwa yang faktual dan juga aktual, kira-kira fungsinya apa ya? Fungsi yang pertama adalah menunjukkan solidaritas terhadap masyarakat. Yang kedua adalah menjelaskan kepada masyarakat mengenai suatu peristiwa yang sedang hangat-hangatnya atau yang sedang terjadi saat ini. Editorial termasuk dalam salah satu teks eksposisi. Dengan demikian, struktur dari teks editorial tentunya terdiri dari 3 bagian, yaitu pengenalan isu atau yang dikenal dengan tesis. Pada bagian pengenalan isu berisi bagian pendahuluan dari teks editorial. Fungsinya adalah untuk mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas di dalam bagian berikutnya. Pada bagian pengenalan isu, disajikan peristiwa persoalan yang aktual, fenomenal, dan kontroversial. Struktur yang kedua adalah argumen. Pada bagian ini berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Dan di bagian akhir adalah penegasan. Pada bagian penegasan dalam teks editorial berisi simpulan atau rekomendasi yang di dalamnya terselip harapan redaksi terhadap para pihak terkait dalam menghadapi atau mengatasi persoalan yang terjadi di dalam isu tersebut. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai ciri kebahasaan yang terdapat di dalam teks editorial. Ciri kebahasaan pertama yang terdapat di dalam teks editorial adalah setiap kalimatnya bersifat retoris. Apa yang dimaksud dengan kalimat yang bersifat retoris? Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawaban. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dimaksudkan agar pembaca merenungkan masalah yang dipertanyakan, sehingga tergugah untuk berbuat sesuatu, atau minimal berubah pandangannya terhadap isu yang dibahas.
Yang kedua, ciri kebahasaannya adalah banyak sekali menggunakan kata-kata yang populer, sehingga pembaca dapat mudah memahami apa yang disampaikan oleh penulis. Yang ketiga adalah banyak sekali menggunakan kata ganti yang merujuk pada waktu, tempat, dan juga suatu peristiwa. Yang terakhir adalah banyak sekali menggunakan konjungsi kausalitas, seperti kata oleh karena itu, oleh sebab itu, sebab, karena, dan lain sebagainya. Kalian juga harus dapat membedakan antara fakta dan opini. Fakta adalah sesuatu yang tidak terbantahkan karena sudah pernah terjadi dan nyata adanya. Sedangkan opini adalah pendapat atau argumentasi yang dimiliki oleh seseorang. Opini di dalam teks editorial dapat berupa kritik, penilaian, prediksi, maupun harapan, serta saran. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai teks editorial. Jangan lupa untuk praktik membuat sebuah teks editorial berdasarkan isu-isu yang menarik yang dapat kalian angkat dari sekitar kalian. Tentunya, dengan memperhatikan struktur dan juga kebahasaan yang terdapat di dalam teks editorial. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan materi-materi lain yang tidak kalah menariknya. Sampai jumpa! Hari ini kita akan membahas mengenai materi teks cerita sejarah. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu untuk identifikasi informasi yang mencakup orientasi, rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komplikasi dan resolusi dalam cerita sejarah, baik secara lisan ataupun tulisan. Selain itu, kalian diharapkan mampu untuk mengonstruksi nilai-nilai dari informasi cerita sejarah dalam sebuah teks eksplanasi, menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah, dan mampu untuk menulis cerita sejarah pribadi dengan memperhatikan kebahasaan. Namun, sebelum kita masuk lebih dalam mengenai teks cerita sejarah, ada baiknya kita mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah sebuah teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta serta kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Adapun ciri-ciri yang dimiliki oleh teks cerita sejarah adalah disajikan secara kronologis berdasarkan urutan peristiwa atau urutan kejadiannya. Yang kedua adalah berbentuk cerita ulang atau yang dikenal juga dengan recount text. Yang ketiga memiliki struktur teks yang terdiri dari 3 bagian, yaitu orientasi, urutan peristiwa, dan ditutup dengan reorientasi. Ciri selanjutnya adalah sering menggunakan konjungsi temporal. Dan yang terakhir adalah isinya merupakan sebuah fakta. Seperti yang telah saya sebutkan tadi bahwa teks cerita sejarah memiliki 3 struktur. Struktur tersebut antara lain adalah orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Orientasi merupakan bagian pengenalan atau pembuka dari teks cerita sejarah. Sedangkan urutan peristiwa merupakan rekaman peristiwa sejarah yang terjadi, umumnya disampaikan di dalam bentuk urutan yang kronologis atau runtut. Sedangkan reorientasi berisi komentar pribadi penulis tentang peristiwa atau kejadian sejarah yang diceritakan. Reorientasi boleh ada, boleh juga tidak, terserah kehendak penulis teks cerita sejarah tersebut.
Nah, itu tadi adalah struktur dari teks cerita sejarah. Yang selanjutnya akan kita bahas adalah mengenai nilai-nilai yang terkandung di dalam sebuah teks cerita sejarah. Setidaknya terdapat 6 nilai yang bisa kita ambil dari sebuah teks cerita sejarah. Nilai-nilai apa sajakah itu? Yang pertama adalah nilai sosial. Yang dimaksud dengan nilai sosial adalah nilai yang berhubungan dengan manusia dalam lingkungan tertentu atau dalam masyarakat tertentu. Yang kedua adalah nilai moral. Nilai moral adalah nilai yang berkaitan dengan perilaku dan pembentukan akhlak manusia. Yang ketiga adalah nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang berkaitan dengan kebiasaan, adat, maupun pola pikir masyarakat. Yang keempat adalah nilai agama. Nilai agama adalah nilai yang berhubungan dengan norma-norma agama. Selanjutnya yang kelima adalah nilai psikologis. Nilai psikologis adalah nilai yang berkaitan dengan kondisi kejiwaan atau batin tokoh-tokoh di dalam cerita. Dan yang terakhir adalah nilai pendidikan. Nilai pendidikan adalah nilai yang berhubungan dengan perilaku seseorang, terkait dengan dapat memilah antara yang baik dan yang buruk. Setelah mengetahui nilai-nilai yang terdapat di dalam teks cerita sejarah, berikutnya yang akan kita pelajari adalah mengenai ciri kebahasaan yang terdapat di dalam teks cerita sejarah. Apa saja ciri-ciri kebahasaan di dalam teks cerita sejarah? Yuk kita simak sama-sama. Ciri atau kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks cerita sejarah yang pertama adalah pronomina. Pronomina atau kata ganti adalah kata yang dipakai untuk menggantikan benda atau menamai seseorang secara tidak langsung. Ciri kebahasaan yang kedua adalah menggunakan frase adverbial atau kata yang menunjukkan suatu kejadian maupun peristiwa yang berkaitan dengan waktu dan juga tempat. Yang ketiga adalah banyak sekali menggunakan verba material. Verba material adalah kata yang berfungsi menunjukkan aktivitas yang dilakukan oleh partisipan, seperti menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Contohnya seperti menulis, menyapu, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah banyak sekali menggunakan konjungsi temporal atau kata sambung waktu. Kata sambung waktu berfungsi sebagai penata urutan peristiwa yang diceritakan. Setelah mendalami materi ini, jangan lupa untuk memenuhi tujuan pembelajaran kita yang terakhir, yaitu membuat teks cerita sejarah pribadi sesuai dengan ciri kebahasaan yang telah kita bahas tadi ya. Jika kalian memiliki kesulitan, silakan berkonsultasi dengan guru bahasa Indonesia kalian. Dan jika kalian memiliki pertanyaan yang lain, kalian juga dapat mengajukannya di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyaksikan video-video yang lain dengan materi yang juga tidak kalah menariknya. Sampai jumpa! Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan di dalam cerita atau novel sejarah. Tentunya kalian sudah menyaksikan video sebelumnya, yaitu mengenai teks cerita sejarah secara keseluruhan, yang memuat mengenai apa itu teks cerita sejarah, bagaimana strukturnya, bagaimana ciri-ciri khususnya, kemudian nilai-nilai yang terkandung di dalam teks cerita sejarah. Nah, hari ini jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita mulai untuk mempelajari materi kita. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk menyaksikan video ini hingga selesai, sehingga kalian dapat memahami materi yang disampaikan hari ini dengan baik. Yuk, kita mulai? Baiklah, sebelum kita masuk kepada materi kita hari ini, mari kita simak dulu kompetensi dasar untuk materi kita. Kompetensi dasar untuk materi kita hari ini ada dua, yaitu kompetensi dasar 3.2, menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah,
Dan kompetensi dasar 4.2 yaitu menulis cerita sejarah pribadi dengan memperhatikan kebahasaan. Nah, kedua kompetensi dasar inilah yang akan kita pelajari untuk materi kita kali ini. Namun, di video ini saya akan fokus kepada kompetensi dasar 3.2. Jika sudah mengetahui kompetensi dasarnya, selanjutnya kita harus mengetahui tujuan pembelajaran kita kali ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik mampu menganalisis ciri kebahasaan dari cerita atau novel sejarah dan mampu menulis cerita sejarah pribadi dengan memperhatikan kebahasaan. Baiklah, sekarang kita masuk kepada materi kita hari ini. Seperti yang sudah saya singgung di awal tadi, bahwa ciri khas dari cerita atau novel sejarah adalah menggunakan kalimat bermakna lampau. Selain itu, juga ada ciri yang lain. Kita akan bahas satu persatu ya. Menggunakan kalimat bermakna lampau. Kalimat bermakna lampau adalah bentuk kalimat yang digunakan untuk merujuk pada suatu peristiwa atau kejadian yang telah terjadi ataupun yang belum terjadi sebelum waktu sekarang. Kaidah yang kedua adalah menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi merupakan kata yang menghubungkan antara induk kalimat dan anak kalimat. Atau dapat diartikan juga, konjungsi merupakan unsur kalimat yang berfungsi menyambungkan dua buah frasa atau kalimat dengan tujuan untuk menyatakan urutan peristiwa. Nah, di dalam cerita atau novel sejarah, konjungsi yang sering digunakan adalah konjungsi temporal atau konjungsi yang menunjukkan urutan waktu. Selain konjungsi temporal, di dalam kebahasaan cerita atau novel sejarah juga ditemukan kata kerja material. Kata kerja material atau yang biasa disebut juga dengan verba material merupakan suatu jenis kata yang mempunyai fungsi sebagai penunjuk sebuah perbuatan yang nyata atau yang sudah dilakukan oleh partisipan. Untuk lebih mudahnya, kata kerja material ini adalah kata kerja yang menunjukkan aktivitas fisik yang dilakukan oleh partisipan. Selain kata kerja material, juga ada kata kerja mental. Kata kerja mental adalah salah satu bentuk kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Jika tadi kata kerja material itu merupakan kata kerja yang bersifat fisik, maka kata kerja mental adalah kata kerja yang bersifat non-fisik, atau kita tidak dapat melihat aktivitasnya. Kata kerja mental adalah berisi tentang perasaan dari si tokoh. Kaidah selanjutnya adalah menggunakan kalimat tidak langsung, yang mana kalimat tidak langsung ini adalah sebagai cara untuk menceritakan tuturan si tokoh yang sengaja dibuat oleh pengarang. Dan kaidah yang terakhir adalah menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Kata sifat juga dikenal dengan adjektiva. Sekarang kita akan menyimak contoh dari masing-masing kaidah kebahasaan yang sudah saya paparkan tadi. Yang pertama adalah menggunakan kalimat bermakna lampau, yang pengertiannya sudah saya sampaikan sebelumnya. Kata-kata yang termasuk dalam kalimat yang bermakna lampau antara lain adalah kemarin, telah, setelah, pada waktu itu, dan seterusnya. Jadi, kalian tidak perlu bingung. Intinya, kalimat bermakna lampau itu adalah kalimat yang berisi mengenai peristiwa yang telah terjadi sebelum sekarang. Contoh dari kalimat bermakna lampau seperti ini. Kemarin, Ani bertemu Banu di pasar. Ini merupakan contoh dari kalimat bermakna lampau, karena ada satu kata yang menjadikan kalimat ini bermakna lampau, yaitu kata kemarin. Kemarin menunjukkan bahwa peristiwa ini terjadi sebelum hari ini. Yang kedua adalah menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal tadi
adalah konjungsi atau kata hubung yang menunjukkan urutan waktu. Contoh-contoh kata dari konjungsi temporal antara lain sebelum, sejak, selama, selanjutnya, ketika, dan seterusnya. Contoh kalimat yang menggunakan konjungsi temporal adalah sejak kecelakaan itu, Ani trauma mengendarai motor. Kata sejak menunjukkan konjungsi temporal yang menyatakan bahwa sejak mengalami kejadian itu atau kecelakaan itu, Ani merasa trauma mengendarai motor. Yang ketiga adalah menggunakan kata kerja material. Contoh dari kata kerja material atau kata kerja yang menunjukkan aktivitas fisik dari partisipan adalah menyapu, memasak, mendirikan, memutuskan, dan seterusnya. Contoh kalimat yang menggunakan kata kerja material adalah ayah memotong kayu untuk dibuat kerajinan. Kata memotong menunjukkan bahwa ini adalah sebuah kata kerja material, di mana ayah melakukan kegiatan memotong kayu. Bagaimana? Sampai di sini, apakah kalian sudah memahaminya? Semoga kalian bisa mencerna contoh-contoh tadi untuk membantu pemahaman kalian. Sekarang, mari kita lanjut ke contoh selanjutnya. Menggunakan kata kerja mental. Seperti juga yang telah saya jelaskan sebelumnya, kata kerja mental adalah kata kerja yang bersifat non-fisik, atau kita tidak dapat melihat aktivitas fisiknya, namun kita dapat merasakan apa yang dirasakan oleh si tokoh. Contoh kata kerja mental antara lain menginginkan, mengharapkan, merasakan, dan seterusnya. Contoh kalimat yang menggunakan kata kerja mental adalah Ani tersinggung ketika dirinya dipanggil gendut. Kata tersinggung menunjukkan kata kerja mental, di mana tersinggung ini merupakan perasaan yang dialami oleh Ani. Yang kelima adalah menggunakan kalimat tidak langsung. Ini adalah cara yang dilakukan oleh pengarang untuk menceritakan tuturan yang diucapkan oleh tokoh. Kalimat tidak langsung ditandai dengan beberapa kata. Contohnya adalah mengatakan bahwa, menurut, menyatakan, menuturkan, dan seterusnya. Contoh kalimat tidak langsung adalah Ani mengatakan bahwa ia akan ke Tarakan sore ini. Kata mengatakan adalah salah satu kata yang menunjukkan bahwa kalimat ini adalah kalimat tidak langsung, yang menyatakan bahwa orang kedua mengungkapkan kembali kalimat yang diucapkan oleh Ani. Kaidah yang terakhir adalah menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Contoh kalimatnya adalah meskipun mendapat ranking pertama, Ani tetap bersikap rendah hati pada teman-temannya. Kata rendah hati adalah kata yang menunjukkan sifat dari tokoh. Itu tadi 6 contoh kalimat yang dapat membantu kalian untuk memahami mengenai kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam cerita atau novel sejarah. Selanjutnya kita masuk ke makna kias dalam cerita atau novel sejarah. Di dalam cerita atau novel sejarah juga menggunakan kata atau frasa yang bermakna kias. Tujuannya adalah untuk membangkitkan imajinasi pembaca serta memperindah cerita. Tentu kalian masih ingat bahwa di contoh sebelumnya saya menyebutkan bahwa meskipun mendapat peringkat pertama, Ani tetap bersikap rendah hati kepada teman-temannya. Nah, kata rendah hati merupakan salah satu contoh makna kias yang ada di dalam cerita atau novel sejarah. Contoh lain dari makna kias di dalam cerita atau novel sejarah antara lain
Saat mengetahui kabar itu, Ratu sangat terpukul hatinya. Ia bahkan mengurung diri selama 3 hari di kamar. Kata terpukul hatinya bermakna sangat sedih. Ini adalah salah satu contoh frasa yang memiliki makna kias. Selanjutnya, di sampingku, Ani membeku menatap pagar rumah. Kata membeku bermakna diam saja atau terdiam. Membeku pada kalimat ini memiliki makna kias. Jadi, dapat disimpulkan bahwa makna kias yang terdapat di dalam cerita atau novel sejarah tadi benar-benar ditujukan untuk membangkitkan imajinasi pembaca dan sekaligus juga memperindah cerita. Yang perlu kalian ingat bahwa makna kias tidak sama artinya dengan makna yang sebenarnya. Jadi, jangan lupa untuk lebih mendalami frasa atau kalimat tersebut sehingga kalian dapat mengerti apa maksudnya. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Semoga kalian bisa memahami materi yang disampaikan. Dan jangan lupa untuk memenuhi tujuan pembelajaran kita yang terakhir, yaitu membuat sebuah teks cerita sejarah pribadi dengan memperhatikan kebahasaan. Semoga kalian bisa memahami materi hari ini dengan baik. Jika ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan, silahkan kalian layangkan ke kolom komentar, atau kalian juga dapat mengonsultasikannya kepada guru bahasa Indonesia kalian. Sampai jumpa! Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya, sehingga dapat mengikuti materi ini hingga selesai dengan baik. Materi apa sih yang mau kita bahas hari ini? Yuk, simak sama-sama. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah sebuah teks yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai hasil observasi yang telah dilakukan. Observasi itu sama dengan pengamatan ya. Laporan hasil observasi itu memiliki 3 sifat, yaitu bersifat informatif, komunikatif, dan yang terakhir adalah bersifat objektif. Dikatakan bersifat informatif karena di dalam laporan teks hasil observasi itu berisi informasi-informasi baru yang mungkin belum diketahui oleh pembaca. Dikatakan komunikatif karena laporan hasil observasi berisi penyampaian yang memudahkan pembaca untuk mengerti mengenai informasi yang disajikan di dalam laporan tersebut. Yang terakhir adalah dikatakan bersifat objektif karena di dalam laporan hasil observasi hanya membahas fokus pada satu objek saja, dan pembahasannya benar-benar merupakan sesuatu hal yang merupakan hasil dari pengamatan. Jadi di dalam laporan hasil observasi tidak ada opini ya. Nah, dari tadi kita sudah membahas mengenai pengertian dan juga sifat dari laporan hasil observasi. Sebenarnya apa sih tujuan dari pembuatan laporan hasil observasi? Tujuan dibuatnya laporan hasil observasi adalah mengatasi suatu persoalan, menemukan teknik atau cara terbaru, mengambil keputusan yang lebih efektif, melakukan pengawasan atau perbaikan, dan untuk mengetahui perkembangan mengenai suatu permasalahan. Itu tadi adalah tujuan dibuatnya sebuah laporan hasil observasi. Sekarang kita akan membahas mengenai fungsi dari laporan hasil observasi tersebut. Fungsi laporan hasil observasi antara lain adalah untuk melaporkan tanggung jawab atas sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. Selanjutnya adalah untuk menjelaskan mengenai dasar penyusunan kebijaksanaan
keputusan, atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Berikutnya adalah sebagai sarana untuk pendokumentasian, dan yang terakhir adalah sebagai sumber informasi terpercaya. Nah, jika merujuk pada 4 hal tadi, maka sudah jelas laporan hasil observasi itu sangat bermanfaat untuk kita. Setelah mengetahui pengertian, fungsi, dan juga tujuan dari dibuatnya teks hasil observasi, selanjutnya yang mau kita bahas adalah struktur dari laporan hasil observasi itu. Terdapat 3 struktur laporan hasil observasi. Yang pertama adalah pernyataan umum atau klasifikasi. Pada bagian ini dijabarkan pembukaan yang memuat informasi umum mengenai objek yang diteliti, meliputi pengertian atau definisi objek tersebut secara singkat. Pada bagian ini menjelaskan isi dan pembahasan mengenai hasil observasi yang dilakukan. Pada bagian ini juga dijelaskan metode pengamatan, kendala saat observasi, hingga apa yang dihasilkan dari observasi tersebut. Dan struktur yang terakhir adalah definisi manfaat. Definisi manfaat menjelaskan manfaat dari objek yang dilaporkan, apa saja manfaat dan kegunaan dari objek pengamatan yang dituliskan secara detail, baik manfaat secara langsung maupun tidak langsung. Setelah mengetahui struktur dari teks laporan hasil observasi, selanjutnya kita lihat apa saja ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi yang pertama adalah isi teks bersifat objektif dan tidak memihak. Harus ditulis berdasarkan fakta yang terjadi pada saat pengamatan dilakukan. Isi teks tidak mengandung hal-hal yang bersifat penyimpangan, dugaan yang tidak tepat, atau juga pemihakan terhadap sesuatu. Teks observasi disajikan dalam bentuk yang menarik, tata bahasa yang baik, susunan teksnya logis, dan isi dari teksnya berbobot serta berkualitas. Selanjutnya adalah isi teks harus ditulis secara lengkap dan sempurna. Itu tadi pembahasan kita mengenai teks laporan hasil observasi. Hal-hal yang tadi kita bahas antara lain adalah pengertian, sifat, fungsi, tujuan, struktur, dan juga ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Semoga apa yang telah tadi saya paparkan bisa membantu kalian untuk memahami materi mengenai teks laporan hasil observasi ya. Jika ada hal-hal yang belum kalian pahami, kalian dapat berkonsultasi dengan guru bahasa Indonesia kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan materi-materi lain yang tidak kalah menariknya. Sampai jumpa! Hari ini kita akan mempelajari mengenai cerita rakyat. Sudah pernah mendengar tentang cerita rakyat atau mendengar cerita rakyat dari orang tua, dari saudara, membaca, atau dari manapun? Bagi ada yang belum tahu, ayo kita pelajari bersama apa yang dimaksud dengan cerita rakyat. Cerita rakyat pastinya sudah tidak asing lagi di telinga kalian, bukan? Cerita rakyat memiliki berbagai macam ragam, diantaranya adalah hikayat. Hikayat merupakan cerita yang bercerita Melayu klasik yang menonjolkan penceritaan berciri kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya. Kegiatan mendengarkan penceritaan hikayat memiliki manfaat yang sangat banyak sekali. Di antaranya di dalam hikayat itu terdapat teladan-teladan yang bisa kita ambil dan dapat kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Hikayat memiliki karakteristik tersendiri loh. Karakteristik yang pertama adalah kemustahilan. Kemustahilan berarti adalah hal yang tidak logis atau tidak bisa dinalar oleh manusia. Karakteristik yang kedua adalah kesaktian tokoh-tokohnya. Karakteristik yang ketiga adalah anonim. Apa sih yang dimaksud dengan anonim? Anonim berarti tidak diketahui secara jelas siapa sebenarnya yang mengarang cerita tersebut. Tapi cerita tersebut bisa sampai kepada kita.
secara turun-temurun secara lisan. Bahkan, dahulu orang percaya bahwa hikayat itu adalah sebuah kisah nyata, karena tidak tahu siapa pengarangnya. Yang keempat, bersifat istana sentris. Apa itu istana sentris? Istana sentris itu artinya bertema atau berlatar kerajaan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa hikayat itu biasanya memiliki latar tempatnya di sebuah kerajaan. Bahkan tokoh-tokohnya juga merupakan raja ataupun orang-orang yang ada di sekitar kerajaan. Dan karakteristik yang kelima adalah menggunakan alur atau cerita yang berbingkai. Seperti yang kita sudah sebutkan tadi, bahwa di dalam hikayat bukan hanya cerita belaka, tapi juga memiliki nilai yang dapat kita tanuti atau yang dapat kita jadikan sebagai panutan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, nilai-nilai apa saja yang biasanya termuat di dalam hikayat? Antara lain adalah nilai religius. Nilai religius ini adalah nilai yang berkaitan dengan keagamaan. Berikutnya adalah nilai sosial. Nah, jika berbicara mengenai nilai sosial, maka otomatis nilai ini adalah yang berkaitan dengan kehidupan kita sebagai masyarakat. Bagaimana kita bersikap di dalam masyarakat, bagaimana kita menjalani kehidupan bersama dengan orang banyak. Itu termasuk sebagai nilai sosial. Selanjutnya adalah nilai budaya. Nah, karena dia berlatar belakang kerajaan, maka di dalam hikayat itu juga pasti terdapat nilai-nilai budaya. Misalnya saja hikayat bangsa Melayu, maka di dalamnya itu juga terdapat nilai-nilai bangsa Melayu. Misalnya saja bagaimana cara mereka berjalan di depan orang yang lebih tua, cara mereka makan. Nah, itu merupakan salah satu nilai budaya. Kemudian adat dan tradisi di dalam kerajaan itu juga termasuk sebagai salah satu nilai budaya. Berikutnya yang terdapat di dalam hikayat juga adalah nilai moral. Nilai moral ini adalah sesuatu pesan atau amanat yang bisa kita ambil sehingga kita dapat menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, selain nilai moral juga ada nilai edukasi atau nilai pendidikan. Misalnya kewajiban untuk beribadah. Nah, itu juga termasuk nilai pendidikan, terutama bagi anak-anak, sehingga mereka bisa memperhatikan bahwa beribadah itu merupakan hal yang penting. Itulah tadi karakteristik dan juga nilai-nilai yang terdapat di dalam hikayat. Untuk materi yang lain akan kita bahas pada video selanjutnya ya. Sampai jumpa. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어.